Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwah fillah, a'azani wa iyyakumullah. Tidak ada kata yang pantas terucap oleh lisan kita ini kecuali berkali-kali kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini Allah masih berkenan memberikan begitu banyak nikmatnya. Salah satu nikmat yang kita rasakan saat ini bertemunya kita kembali dengan bulan sucinya, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri teladan bagi kita yang insyaallah kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Ikhwah fillah, azani wa iyyakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang hakikat puasa. Apa sebenarnya tujuan kita berpuasa? Apakah kita berpuasa hanya untuk menahan lapar saja? Apakah kita menahan puasa hanya untuk menahan haus saja? Ataukah ada hal lainnya? Kita awali dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnatun. As-siyamu junnatun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. As-siyamu kita akan bahas satu persatu. Kenapa di sini Nabi Muhammad menggunakan kata as-siyam, sedangkan kebanyakan orang tahu bahwa bahasa Arab dari puasa itu adalah as-saum. Kenapa Nabi Muhammad menggunakan kata as-siyam di sini bukan menggunakan kata as-saum? Ternyata ikhwah sekalian, meskipun as-saum dan as-siyam itu artinya sama-sama puasa, tetapi makna yang terkandung di balik kedua kata tersebut berbeda. Kita mulai dengan as-saum. As-saum tadi artinya puasa. Lalu apa yang membedakan as-saum dari as-siyam? As-saum itu lebih umum sifatnya dari as-siyam. Karena as-saum sendiri artinya al-imsak, artinya menahan. Nah, menahan di sini itu umum dalam artian semua hal menahan itu artinya saum. Kita menahan untuk makan itu artinya saum. Kita menahan untuk minum itu artinya saum. Kita menahan untuk marah itu juga saum. Termasuk kita menahan untuk tidak berbicara kepada orang lain itu juga saum. Sebagaimana yang dikisahkan dalam surat Maryam ayat 26. Inni nadartu lirahmani sauman. Inni nadartu lirahmani sauman. Sesungguhnya aku telah bernadar kepada Tuhanku untuk berpuasa. Di situ Maryam bernadar kepada Allah untuk berpuasa. Tapi apakah puasa yang dilakukan Maryam saat itu adalah tidak makan dan tidak minum? Ternyata bukan, ikhwah sekalian. Karena kalau kita perhatikan kembali di awal ayatnya disebutkan fakuli washrobi, makanlah dan minumlah. Di situ Maryam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan dan minum. Tapi di lain sisi Maryam bernadar atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa.
Lalu puasa apa yang dimaksudkan di dalam Quran surat Maryam tersebut? Ternyata berpuasa di sini artinya menahan untuk tidak berbicara kepada siapapun. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam kisahnya Maryam, Nabi Isa alaihissalam itu lahir tanpa memiliki seorang ayah, sehingga kejadian itu menjadi buah bibir di masyarakat saat itu. Maryam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berbicara kepada satu orang pun saat itu, agar nantinya ketika ada pertanyaan mengenai siapa anak itu, maka Nabi Isa lah yang akan menjawabnya. Dan sebagaimana yang kita tahu bahwa mukjizat pertama Nabi Isa adalah dia bisa berbicara waktu masih bayi. Ikhwah fillah azani wa iyyakumullah. Lalu apa makna siam? Kalau tadi saum itu puasa menahan yang bersifat umum, lalu siam apa? Siam itu adalah puasa yang khusus, di mana di dalamnya ada syarat dan ketentuan, sebagaimana yang kita jalani sekarang di bulan Ramadan ini. Kita tidak boleh makan, kita tidak boleh minum, dan menahan hawa nafsu lainnya dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Itulah syarat ketentuan yang ada di bulan suci Ramadan, yang ada di puasa yang kita jalani saat ini. Lalu kalau kita perhatikan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 di dalam rangkaian perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Perhatikan baik-baik. Di sini Allah menggunakan kata as-siyam sebagaimana yang digunakan oleh Nabi Muhammad di dalam sabdanya as-siyamu junnatun tadi. Karena ini untuk membedakan antara saum yang dilakukan Maryam tadi dengan artian menahan segala sesuatu, dengan siam yang mana ada syarat dan ketentuannya, dan yang pastinya ada hasilnya, ada buah dari puasa itu, dari siam itu. Lalu sebenarnya apa sih tujuan kita berpuasa? Apa sebenarnya kita bersiam, menahan makan, menahan minum, dan menahan hal-hal lainnya? Di dalam sabda tadi Nabi Muhammad bersabda as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah junnah. Di mana tadi junnah itu artinya tameng. Lalu kalau kita perhatikan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 di akhir ayatnya disebutkan la'allakum tattaqun, agar kita semua bertakwa. Lalu apa hubungan antara as-siyamu junnatun dengan la'allakum tattaqun? Sekarang pertanyaannya, apa itu takwa? Apa tujuan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Takwa berasal dari kata waqayaqi wiqayatan yang artinya menjaga. Dengan kata lain, la'allakum tattaqun itu artinya agar kita menjadi orang yang bisa menjaga. Di sisi lain tadi di dalam hadis disebutkan as-siyamu junnatun, di mana junnah tadi adalah tameng atau perisai. Sehingga kita bisa menjaga diri atau kita bisa menjadi orang yang bertakwa itu dengan menggunakan tameng yang kita dapatkan ketika berpuasa. Untuk apa kita menjaga diri? Untuk apa tameng itu? Yaitu untuk menjaga diri kita dari godaan-godaan setan. Jadi ikhwah sekalian, ciri keberhasilan puasa kita, ciri keberhasilan Ramadan kita itu ketika kita jauh dari yang namanya godaan-godaan setan.
Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.